Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, perkenalkan saya Rudeni Alamsah. Saya adalah pendamping tantangan literasi Leksamdas 2024 dari SDN Cihedeung 02. Dalam kesempatan kali ini saya mereview sebuah buku yang berjudul Kalah oleh Si Cerdik, ditulis oleh Atisah, diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jumlah halaman buku ini adalah 53 lembar. Ini bukunya. Dalam kesempatan kali ini, review buku ini disajikan dalam bentuk dongeng. Ini sajiannya. Di suatu hari diceritakan di sebuah hutan. Kala itu, hutan tersebut dilanda kemarau yang panjang. Biasanya hutan ini tidak kekurangan air. Tapi kali ini hutan tersebut hanya menyisakan satu kubangan air. Hewan-hewan berguncing di suatu tempat. Mereka mengguncingkan seekor badak yang menguasai kubangan air tersebut. Hahaha, saya merasa senang. Saya senang sekali. Saya menguasai hutan ini. Saya menjadi raja hutan ini. Gumam badak sambil berguling-guling di kubangan air. Di lain tempat, sekumpulan hewan menginginkan untuk menyingkirkan badak dari sebuah kubangan air tersebut. Babi hutan, kamu lawan saja badak dengan siung kamu yang panjang, kata monyet. Aku tidak mau, aku tidak sanggup. Walaupun aku punya siung yang panjang, tapi saya tidak sanggup untuk melawan badak. Kamu saja monyet. Kamu saja takut, apalagi saya. Saya tidak sanggup. Saya tidak sanggup untuk melawan badak, kata monyet. Ular saja, kan ular bisa membelit. Ular pun berkata, aku tidak sanggup. Aku tidak sanggup untuk melawan badak itu yang punya badan yang besar dan kulit yang keras. Kalau begitu, harimau saja. Harimau kan punya gigi yang tajam dan cakar yang panjang. Bagaimana harimau? Kata monyet. Aku tidak sanggup. Walaupun aku punya cakar yang tajam dan taring yang panjang, aku tidak sanggup untuk melawan badak. Aku takut diseruduk oleh tanduk badak yang kuat dan badannya yang besar. Kalau begitu, siapa yang bisa melawan badak agar kita bisa meminum air di kubangan air itu? Siapa ya yang sanggup untuk mengalahkan badak tersebut? Kata monyet. Siapa ya? Kata harimau. Sambil berpikir keras mereka untuk melawan badak yang sedang mandi di kubangan air tersebut. Aku ingat, kata harimau. Di sini kan ada kancil yang cerdik. Mungkin dia bisa mengalahkan badak. Dan akhirnya kancil pun dipanggil ke hadapan mereka. Kancil, kemarau yang panjang ini kita sudah kehausan, sedangkan kubangan air yang ada satu-satunya dikuasai oleh badak. Apakah kamu bisa melawan badak? Aku kan tubuhku kecil, mana mungkin aku bisa melawan badak yang besar. Kamu kan cerdik, Cil, kata monyet. Oh, iya, saya menyanggupi. Saya akan berpikir dulu untuk melawan badak tersebut. Kancil pun berpikir keras untuk melawan badak tersebut. Aku punya ide. Saya akan melawan badak dengan bujukanku. Halo, Tuan yang baik hati. Tuan Raja Hutan, kata Kancil kepada badak. Ada apa, Cil? Kamu mengganggu saya sedang mandi. Tuanku yang hebat, kemarau kan panjang. Kemarau kali ini kan panjang. Apakah
kamu tidak takut? Apakah Tuhan tidak takut kalau Tuhan terus berada di kubangan air ini, air tersebut akan hilang, akan kering? Oh, aku tidak, ini milikku. Oh, Tuhan Rajaku yang baik, Tuanku yang hebat. Kalau Tuhan terus-menerus berada di kubangan air ini akan habis, kata kancil. Apakah Tuhan bisa menjauh dulu dari kubangan air ini agar air ini tidak habis, kata kancil sambil memujuk dengan idenya yang cemerlang. Dan badak pun mengikuti kata kancil. Dia bangkit dan menjauh dari kubangan air tersebut karena sangat takut kehilangan air tersebut. Dan hewan-hewan mulai bergiliran untuk meminum air tersebut. Sekian cerita dari dongeng ini. Pesan moral yaitu kalau kita punya kekuatan, janganlah kita rakus dan tamak. Dan jika kita punya kecerdasan, kecerdikan, gunakanlah untuk hal-hal yang bermanfaat agar kecerdasan kita, kecerdikan kita bisa bermanfaat. Sekian review buku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.